Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mudah Berbahasa Inggris Channel. Kita ada di video yang agak berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kita membahas tentang materi-materi pelajaran, especially buat SMA ya, untuk bahasa Inggris minat maupun wajib. Nah, kali ini Miss ingin membahas tentang cara bagaimana Miss membuat video-video yang ada di YouTube. Sebenarnya simpel banget, caranya cuman pakai PowerPoint. Jadi modalnya sungguh sangat murah, yaitu kalian tinggal pakai laptop misalnya kalau punya di rumah, kalau Miss cuman itu modalnya ya. Kalau kalian mau beli pakai pen tablet dan lain sebagainya untuk lebih memudahkan ketika menulis dan lain sebagainya bisa. Cuman kita pakai Emursida aja ya kan. Miss aja awal-awal benar-benar cuman pakai laptop dan mouse bawaan, udah itu aja. Dan PowerPoint-nya adalah yang versi 2016 tahu Miss yang bisa. Cuman nggak tahu ya kalau versi di bawah itu ada yang bisa, ada yang nggak. Miss kurang jelas lah. Tapi kalau yang di atas 2016 kayaknya bisa semua untuk merecord slide yang ada di PowerPoint menjadi suatu video. Caranya gimana? Langsung aja kita simak sama-sama ya. Pertama, buka dulu nih PowerPoint yang mau kita buat videonya. Ini Miss bikin dengan 5 slide ya, contohnya di sini. Random aja. Caranya gimana? Pertama klik bagian slideshow, kemudian record slideshow. Di sini nanti ada 2 bagian, yaitu yang start from the beginning sama yang current slide. Kalau kamu mau mulai dari slide pertama sampai terakhir, mau kamu sambung terus videonya, ketika kamu menjelaskan pakai yang from the beginning. Tapi tiba-tiba kalian baru 2 slide terus ada apa gitu, kayak akhirnya ke pause, mau mulai lagi di slide ketiga pakainya yang from the current slide, terus langsung nanti bisa nyambung sampai ke slide 45-nya sekalian, jadi sama aja. Nah, yuk kita lihat ya nanti gimana sih tampilannya ketika kita klik yang from the beginning. Klik start recording ini. Oke, nanti kan tampil seperti ini ya, seperti dimainkan di slideshow kalau kita presentasi biasa. Terus lihat di bagian bawah kiri sini, ada yang previous slide, next slide, kemudian ada gambar pen ini. Nah, ini yang amat sangat berguna dan paling sering Miss gunakan. Kalau kita misal mau baca bacaan yang panjang, biasanya Miss pakai yang pointer ini tadi, yang atas sendiri ya. Laser pointer. Ini bentuknya nanti seperti ini, warnanya akan merah dan seperti ini, bisa membantu kalau membaca misalnya. Tapi yang paling sering Miss pakai adalah yang pen, yaitu untuk menulis. Jadi bisa kita garisin, terus kita bikin panah kayak apalah segala macam. Warnanya juga bisa kita ganti-ganti ya. Ini merah yang divalut, kita mau ganti misalnya jadi mau ganti biru, mau ganti kuning, gitu-gitu bisa kalau yang pen ini. Kemudian bawahnya pen adalah highlighter. Nah, highlighter ini fungsinya seperti stabilo kalau di pelajaran, buku-buku pelajaran kalian tuh. Nah, kayak gini. Misal ini bagian ini penting mau kita stabiloin, nah itu pakai yang highlighter. Untuk menghapus bisa pakai eraser, kita hapusnya satu-satu. Tapi kalau kita kelamaan lah hapus satu-satu, mau hapus semua aja, langsung aja erase all link. Seperti itu sih yang paling sering Miss pakai. Terus nanti di bagian sini nih kita punya ini menitannya, kita udah record berapa lama, kemudian ini total recordnya di slide ini, kemudian kalau yang di total seluruh video nanti di sini. Kemudian kalau mau pause pakai ini, kalau sudah selesai membuat videonya pakai close ini. Terus kalau mau ganti ke next slide gimana? Sebenarnya sama aja sih, kayak kita ganti ke slide berikutnya yang ada di laptop. Di bagian panah-panah yang ada 4 itu loh, yang ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, kita klik yang ke kanan. Nanti kita akan berubah nih slide-nya. Nah, di sini timernya juga berubah kan? Yang di sini tadi total timer dari slide pertama yang kita rekam sampai ke slide kedua ini. Kalau yang ini per slide-nya, di slide ini kita baru berbicara selama 15 detik ini ya. Tapi kalau dari total awal sudah sekitar 2 menitan. Sama aja sih caranya. Kalau memang ada yang perlu dijelaskan, mau digarisin atau mau di highlight seperti itu juga bisa. Ini ke slide ketiga, 4 dan 5. Sama aja sih, kalau kalian mau coret-coret kayak gitu bisa. Terus ketika sudah selesai merekam, jangan lupa klik close. Kalau mau di pause ya nanti di pause. Coba ya kalau kita pause kayak gini tampilannya. Ketika sudah sudah misalnya tadi habis di pause mau diteruskan lagi, tinggal resume recording. Nah, ini kan nanti jalan menitannya melanjutkan gitu ya. Tapi kalau udah selesai pakai yang close ini. Nah, tampilannya akan seperti ini nih kalau udah di close.
kita amatin ya, tadi di sebelah sini tuh nggak ada gambar speaker sama sekali. Sekarang kok bisa ada? Nah, itu tandanya audio kalian udah masuk ke slide PowerPoint ini. Untuk nanti di-convert jadi video, saran Miss adalah ini kita tarik keluar slide dulu. Terus kalau Miss biasanya volumenya suka Miss Pauline, biar sekalian ini deh, suaranya tuh yang kencang sekalian kayak gitu kan. Kadang beberapa masalah audio itu kan sering terjadi ya, apalagi kalau kita convert dari PPT ini menjadi video. Kemudian Miss, kalau kita pengen masukin musik ke PPT ini bisa nggak sih? Bisa banget. Caranya kita ke insert, kemudian masuk ini audio, terus pilih ini audio on my PC. Misalnya kamu punya lagu yang oke di sini, misalnya kita insert bisa. Nah, saran Miss, ketika kalian insert audio jangan lupa dikeluarin juga ya, supaya suaranya nggak tabrakan sama yang ini. Yang audionya bisa kalian volumenya rendahin dulu. Nah, gitu. Oh, ini kok di slide terakhir ya, coba di slide pertama. Nah, audio di slide pertama ya. Nanti biasanya ketika kita memutarkan si PPT ini, kan lagunya misalnya 5 menit gitu ya, sedangkan record PPT kita 7 menit gitu kan, ada turahan 2 menit ya. Nah, nanti di 2 menit itu biasanya si lagu ini nih ngulang dari awal lagi. Sebenarnya ada cara otomatisnya. Oh, ini pakai ini play in background. Jadi ketika dia kan tadi lagunya 5 menit ya, ketika 5 menit dia selesai, dia akan ngulang dari awal lagi. Jadi sepanjang video tetap ada lagunya terus kayak gitu. Kemudian kembali lagi ke yang ini, audio yang kita rekam. Aduh, mana ini? Nah, kita bisa kalau mau edit itu bisa sih sebenarnya, tapi yang simple editing ya. Misal kita mau potong bagian awal sama akhirnya video. Nah, itu paling gampang. Jadi kalau yang bagian ini adalah bagian awal, ini bagian akhir ya. Misalnya tadi di bagian akhir ada yang salah di akhir sendiri, bisa kita tarik ke sini. Awalnya kok kayaknya kelamaan masuknya, nah bisa kita tarik sedikit ke sini. Terus kalau mau didengerin tinggal kita play aja, kayak gitu. Terus kalau udah tinggal di oke. Sebenarnya bisa sih motong di tengah-tengah, tapi Miss kurang paham caranya karena takut salah juga ya, nanti malah kehapus semua. Jadi Miss biasanya kalau edit cuman awal sama akhirannya aja. Kalau memang mau ngedit yang dipotong di tengah, mungkin kalian bisa pakai aplikasi pihak ketiga ya. Misalnya pakai ini, di sini Miss ada Filmora, ada biasanya KineMaster lah yang paling gampang, InShot dan lain sebagainya. Cuman Miss buat YouTube bahkan nggak pernah pakai editor pihak ketiga lah, cukup dari si PowerPoint ini aja gitu. Kemudian yang perlu diketahui lagi apa lagi ya, volume udah sih paling itu aja basicnya. Terus nih jangan lupa di save ya. Ketika kita save itu bentuknya ini masih PowerPoint, kita lihat ya, ini kan masih PPT ya. Sekarang kalau mau di convert menjadi video gimana, karena kan mau kita upload ke YouTube ya. Kalau mau diupload ke YouTube harus bentuknya video MP4. Caranya kita ke file, kemudian export, create a video, terus klik yang ini. Ini bisa dipilih-pilih sih sebenarnya, cuman ya Miss biasanya pakai presentation quality ini. Terus kita create video. Nah, nanti di sini minta di save dalam bentuk MP4, baru kita save. Terus di sini nanti akan jalan nih konvertannya. Nanti kalau udah pol, dia akan full menjadi video MP4 dan nanti bentuknya sudah jadi audio. Kalau bentuknya sudah video. Kalau bentuknya sudah jadi video seperti ini, udah siap untuk kita upload ke YouTube. Gitu sih caranya Miss membuat video yang ada di YouTube. Simple banget kan, tinggal pakai PowerPoint. Kalian juga pasti bisa lah bikin sendiri di rumah. Terus tambahannya, kalau Miss selama ini benar-benar cuma laptop sama mouse aja. Kalau kalian memang pengen bikin yang misal kayak kalau matematika atau fisika gitu yang banyak gambar-gambarnya, mungkin kalau ada budgetnya juga bisa beli pen tablet. Pen tablet itu yang oke, itu merek Qualcomm, harganya sekitar 800.000. Tapi yang jauh lebih murah dari itu juga ada dan banyak banget. Tergantung kebutuhan masing-masing dan budgetnya aja sih sebenarnya. Ya udah itu aja sih paling yang perlu kita ketahui dalam bagaimana caranya Miss membuat video yang ada di YouTube. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh komen di bawah, dan semoga video ini bermanfaat ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.